Audio Jungle. 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 Mikrotik tutorial, dan kali ini kami akan membahas mengenai QoS atau Quality of Service. Ini adalah video pertama dari rangkaian beberapa video yang akan kami buat, dan kami akan menjelaskan mengenai QoS di Mikrotik. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, dan juga jangan lupa klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami akan mengupload video-video yang terbaru. Kalau kita bicara mengenai QoS, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih QoS itu? Mungkin QoS itu kalau bahasa sederhananya itu adalah limitasi atau bandwidth management. Tapi sebenarnya QoS itu tidak hanya membahas mengenai bagaimana cara melimit bandwidth. Ini kesalahan paling dasar yang biasanya dilakukan atau dipahami oleh teman-teman adalah menganggap bahwa QoS itu sekedar hanya bagaimana cara melimit bandwidth. QoS betulnya adalah bagaimana kita bisa mengelola bandwidth yang tersedia dan membagi-bagikannya secara rasional. Jadi, user harus bisa merasa nyaman sesuai dengan bandwidth yang tersedia. Nah, caranya bagaimana? Tentu caranya ada banyak sekali. Salah satunya betul dengan melimit. Tapi melimit tidak hanya merupakan satu-satunya cara, karena ada beberapa cara lain, misalnya dengan grouping. Grouping seperti apa sih? Grouping itu adalah di mana misalnya kita punya beberapa divisi, dan di dalam divisi itu orang-orangnya mungkin kalau ada satu yang tidak pakai, alokasi bandwidthnya bisa dipakai untuk orang yang lain. Sehingga kita melimitnya tidak sekedar oke, pokoknya orang A 64 kilo atau orang B sekian, enggak, tapi pada saat masih ada bandwidth yang tersedia itu bisa juga dialokasikan ke yang lainnya. Cara yang lain adalah dengan burst. Misalnya kita melimit user A dengan bandwidth sekian, tapi kita ingin user A ini merasa bahwa bandwidthnya itu cepat. Caranya dengan burst. Jadi selama dia tidak menggunakan bandwidth itu terus-menerus, dia bisa naik di atas limitnya. Atau juga kita bisa melakukan yang namanya priority. Jadi dari sekian user yang banyak itu, ada user-user yang memiliki prioritas lebih penting dari user yang lain. Jadi pada saat bandwidth masih ada yang tersedia, tidak terpakai semua, user yang lebih penting bisa menggunakan bandwidth yang sisa tersebut lebih dulu daripada user yang lainnya. Itu priority. Dan masih banyak cara yang lain, itu yang akan kami bahas pada video-video selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita bicara QoS, ya, itu tentu ada indikatornya. Itu yang teman-teman juga harus paham dan harus selalu bisa cek. Yang pertama adalah throughput.
Throughput, kenapa ini penting? Karena inilah besaran bandwidth yang kita alokasikan untuk customer kita. Inilah besaran bandwidth yang kita miliki. Jadi kalau kita tidak tahu throughputnya berapa, tentu akan sangat sulit kita untuk bisa memanage bandwidthnya. Jadi pertama kita harus tahu throughputnya. Baik throughput yang kita miliki maupun throughput yang akan kita alokasikan untuk setiap user. Ini dasar dari QoS, throughputnya. Kemudian ada beberapa hal lain, misalnya latency. Jadi latency ini akan sangat berpengaruh pada kualitas bandwidthnya. Jangan sampai kita membuat banyak sekali rule QoS, tapi ternyata kemudian latensinya misalnya naik. Latensinya menjadi sangat tinggi sehingga tidak cocok lagi untuk beberapa aplikasi misalnya. Kemudian ada juga jitter. Jitter ini adalah variasi dari latency tadi. Jadi misalnya kita rata-rata pingnya itu 15 milisecond. Tapi kemudian karena hal tertentu pingnya bisa naik turun, bisa ke 20, 25. Nah, selisihnya inilah yang disebut dengan jitter. Jadi deviasi dari rata-rata pingnya. Deviasi dari rata-rata latensinya. Inilah yang disebut dengan jitter. Latency dan jitter ini sangat berpengaruh kalau user kita menggunakan aplikasi misalnya game atau video conference atau VoIP ya. Itu akan sangat berpengaruh, mempengaruhi kenyamanan user pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Jadi latency, jitter itu harus kita jaga betul supaya untuk user tertentu yang menggunakan aplikasi yang kita anggap prioritas itu tetap bisa mendapatkan latency dan jitter yang baik. Kemudian tentu satu lagi adalah packet loss. Packet loss ini akan terjadi pada saat kebutuhan bandwidth itu lebih besar daripada bandwidth yang tersedia. Ini bisa terjadi di level kita, network secara keseluruhan, atau bisa juga terjadi per user. Kalau misalnya user A itu kita alokasikan bandwidth sekian, ternyata kebutuhan dia jauh lebih besar. Nah, tentu akan ada banyak sekali packet loss. Untuk koneksi TCP mungkin packet loss ini tidak terlalu membebani atau tidak terlalu terasa. Kenapa? Karena akan dilakukan retransmit. Tapi kalau aplikasi yang digunakan itu misalnya UDP, nah ini akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena UDP tidak akan melakukan retransmit. Jadi kalau sampai terjadi packet loss, maka berarti ada data yang hilang. Parameter inilah yang harus kita jaga pada saat kita ingin melakukan konfigurasi jaringan kita supaya jaringan kita baik ya. Jadi ada throughput, latency, jitter, dan packet loss. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, wah network saya udah bagus kok, sehingga mungkin nggak perlu QoS. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau suatu jaringan itu tidak ada QoS-nya? Nah, itu mungkin yang perlu dipahami. Kalau kita menggunakan jaringan dan kita sendirian, mungkin benar kita nggak perlu QoS. Kenapa? Karena kita nggak rebutan sama siapa-siapa. Bandwidth adanya berapa, yaitu yang kita pakai. Sehingga kita tidak perlu QoS. Atau hal yang lain, kalau ternyata memang network yang kita punya, uplink yang kita punya itu memang luar biasa besar, ya kita nggak perlu QoS. Karena semua traffic silahkan lewat. Tetapi kondisi seperti itu sangat jarang terjadi. Biasanya yang kita hadapi adalah bandwidth kita terbatas. Jadi kita langganan, tentu kita nggak bisa langganan, internetnya kan unlimited. Pasti ada limitnya. Entah 10 mega, 20 mega, 100 mega, 1 giga. Tapi pasti ada limitnya. Satu itu. Kedua, user yang memanfaatkan jaringan tersebut tentu juga banyak. Nggak mungkin cuma satu. Kalau cuma satu nggak perlu QoS. Tapi kalau usernya banyak, nah, saat itulah kita perlu QoS. Kenapa? Karena kalau sebuah jaringan di mana bandwidthnya terbatas dan usernya ada banyak, itu kalau tanpa QoS pasti akan rebutan. Pasti akan besar-besaran makainya. Kemudian semua orang merasa, ya udah saya streaming, saya melakukan download software, download ISO. Semua berusaha menggunakan bandwidth sebesar-besarnya. Akibatnya apa? Akibatnya seringkali hal-hal yang penting, hal-hal yang untuk hal yang urgent, misalnya mau kirim email, kemudian mungkin untuk messaging, mungkin ada beberapa aplikasi khusus yang nggak boleh mati, yang harus jalan gitu ya. Nah,
aplikasi-aplikasi ini nanti yang akan terganggu. Jadi kalau kita tidak menggunakan QoS, pasti nanti ada aplikasi-aplikasi yang terganggu, atau juga ada fungsi-fungsi yang terganggu, atau juga mungkin ada user-user prioritas yang merasa terganggu. Karena itu tadi, user yang banyak pasti ada yang download, pasti ada yang nonton film, filmnya mungkin sekarang Full HD, besok 4K, ya. Pasti akan sangat mengganggu jaringan. Berapapun besar bandwidthnya pasti tidak akan cukup kalau kita tidak lakukan QoS. Belum lagi kalau memang ada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan real-time connection, kayak game, kayak VoIP, kayak streaming, seperti itu. Ini harus dilakukan prioritas. Karena itulah kita perlu melakukan QoS. Nah, sekarang gambaran sederhananya, bagaimana sih sebenarnya implementasi QoS? Ya. Nanti kita akan sajikan juga diagramnya, tapi intinya sederhana sebenarnya. Kita akan mulai dari yang sederhana dulu, jadi jangan dipikir ruwet. Pertama adalah kita akan membagi bandwidth yang kita punya ke user yang ada. Jadi ada 10 user, ya mungkin bandwidthnya kita bagi 10, seperti itu. Kemudian kalau kita melangkah ke hal berikutnya, oh ternyata ada yang lebih penting usernya. Nah, di sini kita main prioritas, di sini kita main grouping. Kenapa grouping? Karena kalau dengan grouping kita bisa membuat sisa bandwidth itu dipakai oleh user yang lain dalam grup itu. Itu gunanya grouping. Kemudian ini juga akan sangat berkaitan dengan prioritas. Ya. Jadi kita bisa memprioritaskan grup tertentu, kita bisa memprioritaskan orang tertentu sehingga dia mendapat bandwidth lebih besar daripada yang lain. Kemudian kalau kita ingin lebih advance lagi, misalnya kita bisa membuat beberapa rule, dan mungkin tidak hanya di satu router, mungkin kita butuh beberapa router. Kita bisa membuat prioritas untuk aplikasi. Jadi dari sekian besar bandwidth yang kita miliki, bisa jadi nanti kita akan alokasikan sekian, oh ini untuk email, yang ini untuk messaging, yang ini untuk streaming, yang ini untuk yang lain-lain. Jadi aplikasi-aplikasi yang membutuhkan real-time connection atau aplikasi-aplikasi yang memang penting buat kerjaan kita, itu akan mendapatkan prioritas. Jadi kalau ada orang download, ada orang menggunakan hal yang kurang penting, itu akan menjadi prioritas terakhir. Kalau ada sisa bandwidthnya silahkan dipakai, kalau penuh ya nggak bisa, atau pelan sekali. Jadi prioritas akan didahulukan. Inilah skema bagaimana kita melakukan QoS dengan MikroTik. Dan di MikroTik QoS-nya itu sebetulnya sangat advance. Bahkan setahu saya banyak brand lain yang mungkin perangkatnya jauh lebih mahal tidak bisa melakukan QoS se-advance yang ada di MikroTik. Karena itu tadi, MikroTik bisa melakukan banyak hal dengan QoS, mulai dari limitasi, grouping, prioritas, burst, dan lain-lain. Belum lagi kita bisa memanfaatkan hubungan antara QoS dengan Mangle supaya kita bisa melakukan marking untuk traffic-traffic tertentu. Ini sangat jarang dimiliki oleh router-router ataupun bandwidth manager yang lain. Di MikroTik semuanya bisa kita lakukan. Kita akan coba sajikan mulai dari video ini nanti sampai beberapa video selanjutnya. Jadi teman-teman juga jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Jadi jangan hanya berhenti pada video ini saja. Pada MikroTik itu ada dua fitur QoS. Ya, jadi secara garis besar dibagi ada dua fitur QoS. Bagaimana cara kita bisa melimit bandwidth? Yang satu menggunakan Simple Queue dan yang satu menggunakan Q3. Ya. Mungkin teman-teman bedanya apa ya? Berpikir bedanya apa? Nah, kita akan jelaskan secara singkat sekarang. Untuk Simple Queue itu memang kita cukup mengisikan beberapa parameter di situ dan itu langsung berjalan. Jadi kita bisa dengan mudah melimit untuk IP tertentu misalnya dan itu bisa langsung jalan. Sedangkan kalau kita Q3 itu dirancang kalau kita ingin membuat banyak grouping, kemudian kita ingin melimit sesuatu yang bukan sekedar IP-nya saja, misalnya kita ingin melimit protokol tertentu atau kita ingin melimit konten tertentu, itu kita lakukan dengan Q3. Kenapa? Karena Q3 memiliki kemampuan hierarki yang jauh lebih bagus daripada Simple Queue. Kedua, Q3 bisa memanfaatkan Mangle secara lebih optimal daripada Simple Queue. Jadi kalau kita hanya sekedar ingin melimit IP, kemudian ingin burst, kita bisa gunakan Simple Queue.
Tapi kalau kita ingin melakukan pembatasan dengan hierarki, kemudian kita ingin menggunakan Mangle untuk penandaan paket-paket tertentu, kita harus gunakan Q3. Ya. Nanti kita akan buat juga videonya secara khusus mungkin apa bedanya dan keuntungannya, kerugiannya kalau kita akan pakai Simple Q atau Q3. Ya. Video berikutnya. Nah, sekarang kita akan demo dulu mungkin habis ini. Ya, kita akan lakukan demo bagaimana kita bisa melakukan shaping atau melakukan Q dengan Simple Q secara sederhana. Jadi kita akan coba demonya. Sekarang kita akan melakukan demo bagaimana cara membuat Simple Q yang sederhana. Jadi teman-teman yang belum pernah coba melakukan limitasi atau melakukan QoS, jangan merasa ruwet dulu karena kalau kita hanya ingin melakukan QoS secara sederhana, caranya mudah sekali. Ya, kita akan coba menggunakan produk ini 4011. Ya. Kita akan coba melakukan QoS, itu ada di menu Q. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada Simple Q, kemudian ada Q3. Ya. Kita akan lakukan Simple Q. Ini adalah Q yang paling mudah, yang paling sederhana. Kita akan coba melakukan limit untuk sebuah traffic tertentu. Ya. Nah, di sini yang perlu kita amati pertama adalah kita harus tahu IP-nya berapa. Jadi kita harus tahu IP address dari kliennya berapa. Di sini saya akan coba melakukan limitasi untuk handphone saya yang terkoneksi secara WiFi ke router ini. Itu IP-nya adalah ini 172.16.0.254. Ini IP untuk handphone ini. Untuk name bisa kita isi apa saja. Kemudian IP tadi itu yang harus kita isi pada target. Yang jangan sampai terbalik itu adalah target dan destination. Untuk limitasi secara sederhana, kita lakukan limitnya, IP-nya kita masukkan pada target. Ya. Jadi jangan pada destination. Destination-nya kosongkan saja. Kemudian di sini ada dua, upload dan download. Kita mau beri limit berapa? Misalnya di sini kita mau beri limit 10 mega dan 10 mega gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan lihat responnya di handphone sebentar lagi ya. Atau kita akan lihat trafficnya pada interface, kelihatan juga di sini. Jadi untuk interface wirelessnya ini belum ada traffic ya, tidak terlihat ada traffic. Kemudian saya akan coba lakukan bandwidth test di sini. Kita lakukan bandwidth test di sini, proses autentikasi. Di sini tampak ada traffic sekitar 80 mega. Nah, sekarang kita akan apply untuk setting ini Q-nya. Kalau kita apply, tampak bahwa trafficnya akan langsung turun. Ya. Jadi akan langsung turun ke sekitar 10 mega. Karena memang tadi kita melimitnya di 10 Mbps. Jadi ini contoh paling simpel bagaimana kita melakukan QoS dengan Simple Q, dengan limit Simple Q. Nah, jadi sebentar lagi kita akan uploadnya, akan tampak juga. Ya, jadi download dan uploadnya terlimit 10 Mbps. Jadi memang sangat sederhana sekali kalau kita ingin membuat sebuah rule Simple Q untuk melakukan limit per IP. Nah, kemudian muncul lagi pemikiran, saya pengen ngelimitnya nggak per IP Pak, tapi per grup. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa IP di sini. Ya, jadi beberapa IP kita limit dengan satu rule yang sama. Jadi misalnya di sini ada IP yang lain ya. 253, kemudian 252. Nah, pokoknya 3 komputer ini mendapatkan traffic, mendapatkan limit 10 Mbps. Kita buatnya seperti ini. Jadi 3-3-nya kita masukkan ke sini. Kemudian selain IP ini juga kita bisa tuliskan sebetulnya adalah subnettingnya. Jadi kalau kita bisa subnetting, bisa kita masukkan misalnya per /28/29 juga bisa di sini. Jadi tidak harus per satu IP. Atau kalau customernya atau user yang ingin kita limit itu per /24 juga bisa. Jadi tinggal kita tulis subnettingnya di sini. Jadi tidak hanya per satu IP.
Ya, itu tadi bagaimana kalau kita mau membuat sebuah simple queue untuk melimit satu IP tertentu dengan traffic upload dan download. Sederhana sekali. Masih banyak settingan yang lain, jadi jangan diutak-atik dulu yang lain. Kita akan bahas pada episode selanjutnya supaya kita bisa jelaskan dengan